Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian keterangan ini atas perkenanan perhatian yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 7 Maret 2023. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Muhammad Mahfud MD ditandatangani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Erlangga Hartarto ditandatangani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. Lauli ditandatangani, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas ditandatangani, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati ditandatangani, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia ditandatangani. Demikian yang mulia. Dikeluarkan atau diterbitkan ketika kalau memang ada perpu yang diterbitkan pas pada masa saat sidang. Waktu ya, jarak waktu antara putusan 91 dengan keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 itu sekitar 13 bulan atau 14 bulan. Jadi kurang lebih dari 1 tahun. Nah, terkait dengan ini saya ingin mengetahui, kalau kita ingin mengetahui ini adalah hak subjektif Presiden, tentu kan didasarkan juga pada objektivitas. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Baru kali ini keterangan pemerintah disampaikan tidak hanya 1-2 orang menteri yang menjadi kuasanya, tapi 2 Menko dan 4 menteri, ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius untuk menanggapi persoalan permohonan ini. Saya ulangi, Senin 27 Maret 2023 jam 11.00 WIB. Dengan demikian sidang selesai, kami ditutup. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Pada persidangan hari ini kita mendengarkan keterangan dari Presiden atas terbitnya Perpu 2 tahun 2022. Nah, dalam penyampaian tadi dari kuasa dari pemerintah yang disampaikan oleh Pak Ellen Setiawan menyampaikan bahwa semua yang disampaikan oleh pemohon permohonan provisi dalam petitumnya untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menjadi suatu catatan bahwa terbitnya Perpu ini pertama juga yang menjadi hal yang sangat krusial adalah pada masa reses tadi disampaikan. Nah, untuk itu pada Mahkamah Konstitusi Ketua tadi menyampaikan untuk melakukan perbaikan secara tertulis yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya. Mungkin teman lain apa? Ya, terima kasih. Kita yang hadir di sini ada 6 orang tim kuasa dari KSBC dan Pak Ketua Pak Haris Manalu secara online. Jadi ada yang menarik sebenarnya dari penjelasan pemerintah hari ini, persidangan hari ini, bahwa pemerintah masih berkutat bahwa hal kegentingan yang memaksa itu tidak bisa disamakan dengan keadaan dalam bahaya sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang 1945. Nah, tadi menarik bahwa perlu pengayaan, penjelasan tambahan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya kenapa pemerintah tidak ingin memperbaiki sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 yang diberikan waktu 2 tahun. Ini kan sekarang 1 tahun 1 bulan. Nah, dicontohkan seperti mobil rusak gitu. Kenapa harus tidak diperbaiki, tetapi justru membeli mobil baru? Nah, ini sebenarnya tanda tanya besar oleh hakim tadi. Nah, ditambahkan juga perlu jurisprudensi atau
beberapa catatan pertemuan presiden dengan beberapa menteri kenapa sampai keluar Perpu ini. Nah, jadi itu tadi yang disampaikan. Jadi perlu ada kejelasan dari pemerintah supaya benar adanya Perpu ini bukan semata-mata itu keterangan dari subjektifnya dari presiden. Nah, di situ sebenarnya penekanannya. Jadi kita masih berharap sidang berikutnya tanggal 27 Maret mengagendakan adalah keterangan dari DPR. Jadi kita berharap sebenarnya nanti perkara permohonan Perpu ini sampai pada posisi ada putusan. Jadi tidak nanti dibahas di DPR, disahkan sehingga jadi sebuah permohonan yang kehilangan objek. Nah, itulah harapan kita. Jadi Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang fair dan adil sebagaimana harapan kita di dalam permohonan pengujian formil ini. Itulah teman-teman sekalian, kita tetap bersabar dan tetap semangat kepada kita semua. Terima kasih. Semangat, semangat, okay. Semangat, semangat. Oke, ya.